Sweet Franchise adalah sebuah film adaptasi novel karya Irene Nemirovsky, berlatar pada Perang Dunia Kedua saat invasi Jerman ke Perancis. Di tengah invasi Jerman ke Eropa Barat, terjalin sebuah kisah asmara antara perwira Nazi dan seorang wanita Perancis. Tapi kisah asmara mereka berdua tidak berjalan mulus dan mendapat banyak ujian dari lingkungan sekitar. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja inilah dia, Sweet Franchise. Kota Bussy, Prancis, setelah Jerman menjatuhkan bom pertamanya di Paris, hiduplah seorang wanita bernama Lucille. Dia tinggal bersama mertuanya bernama Anglier. Lucille telah memiliki seorang suami bernama Gaston yang sedang pergi berperang. Pada hari itu, Lucille diajak mertuanya menagih uang sewa dari petani. Madame Anglier adalah salah satu orang kaya dan terpandang di kota Bussy. Lucille terpaksa hidup bersama mertuanya yang sangat kaku dan mendominasi. Di perjalanan, mereka melihat banyak sekali pengungsi dari kota Paris yang sudah mulai memasuki kota Bussy. Singkat cerita, mereka tiba di rumah Céline, penyewa pertama mereka. Mereka tidak memberikan uang penuh dan beralasan saudara-saudaranya pergi berperang dan kekurangan tenaga dalam mengurus kebun. Saat di perjalanan menuju rumah kedua, mereka dikagetkan dengan mobil pengungsi yang ugal-ugalan. Mereka tetap melanjutkan perjalanan dan mampir sebentar membeli kentang di rumah Benoit. Lucille dan Madeleine sudah berteman sejak lama dan sudah mengenal satu sama lain. Singkat cerita, Lucille dan mertuanya melanjutkan perjalanan. Tapi di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan para pengungsi dari Paris yang memadati jalan. Lucille pun turun dari mobil untuk memeriksa seberapa panjang macetnya. Tapi tiba-tiba pesawat Jerman datang, mengebom kereta api dan jalan mereka. Mereka semua kocar-kacir dan tidak sedikit dari mereka yang mati dalam peristiwa tersebut. Lucille dan mertuanya pun memutar balik kembali ke kota. Kota Bussy sudah dipenuhi oleh para pengungsi dari Paris. Namun, tiba-tiba pesawat Jerman membagikan selembaran yang berisi propaganda Nazi. Radio Prancis juga telah menyiarkan bahwa Prancis sudah jatuh ke tangan Jerman. Keesokan harinya, saat warga kota beribadah di gereja, tiba-tiba terdengar deru mesin kendaraan lapis baja milik Jerman. Ketakutan mereka menjadi nyata. Jerman telah memasuki kota dan menguasai pemerintahan Prancis. Para warga diperintahkan untuk menyerahkan senjata apinya besok pagi dan mempersiapkan rumah mereka untuk perwira Jerman yang menginap selama pendudukan berlangsung. Lucille dan Madame Anglier pulang untuk mempersiapkan rumahnya, dan Madame Anglier menyuruh Lucille untuk tidak berbicara pada perwira Jerman. Tak lama kemudian, pintu diketuk. Seorang letnan bernama Bruno von Falk masuk. Madame Anglier menatapnya dengan sinis. Bruno dengan sopan meminta sebuah ruangan untuk bekerja. Madame. Saat makan malam, Bruno mengetuk pintu dan meminta kunci piano milik Lucille. Madame Anglier menyuruh pembantunya untuk memberikan kunci piano. Di tengah malam, Lucille mendengarkan alunan musik yang belum pernah dia dengar sebelumnya dan membuat Lucille menjadi penasaran. Keesokan harinya, sesuai perintah Jerman, warga kota Bussy diharuskan menyerahkan senjatanya. Lucille bertemu dengan Madeleine. Mereka membaca aturan-aturan aneh yang dikeluarkan Jerman untuk warga Bussy. Tiba-tiba Céline lewat dan menatap Lucille tidak enak. Ternyata Céline telah dipindahkan ke gudang gandum oleh Madame Anglier dan sekarang rumahnya ditempati oleh pengungsi dari Paris. Di sisi lain, wali kota Bussy menyogok mayor Jerman agar tidak menempatkan perwira di rumahnya. Akhirnya, rumah Benoit lah yang menjadi tempat persinggahan Bonnet, sang perwira Jerman.
There has been a change of plan. Benoit and Madeleine's lives. As if Pada malam harinya, Lucille kembali mendengar alunan musik yang dimainkan oleh Bruno. Lucille menjadi semakin penasaran, tapi dia tidak dapat berbicara dengan orang Jerman karena dilarang oleh mertuanya. Setelah sebulan tidak berbicara dengan Bruno, akhirnya Lucille berbicara dengan Bruno untuk pertama kalinya. Bruno tidak seseram yang dibicarakan mertuanya. Lucille sangat penasaran dengan lagu yang setiap malam Bruno mainkan. Ternyata, Bruno adalah seorang komposer sebelum perang dan juga seorang duda. And a soldier, 4 years. You're married? I've been married 4 years. Di tengah perbincangan hangat mereka, Madame Angelier mengetuk jendela, tanda peringatan untuk Lucille. Lucille pun masuk ke rumah dan tidak sengaja masuk ke ruangan Bruno. Lucille membaca lagu buatannya. Tapi tiba-tiba Bruno datang. Lucille disuruh membaca salah satu laporan yang ditulis tetangganya, yang berisi tentang tindak asusila seorang pria. Pekerjaan Bruno adalah membaca setiap laporan dan menindaknya. Tapi Lucille mengatakan bahwa itu hanyalah gosip semata. Pada saat makan malam, Lucille disidang oleh mertuanya dan dituduh menikah dengan Gaston hanya karena uang semata. Madame Angelier juga berkata bahwa Gaston telah dimasukkan ke kamp tahanan Jerman. Hati Lucille menjadi gelisah mendengar berita itu. Cerita beralih ke Benoit. Bonnet mulai bertingkah dan menggoda Madeleine. Tentu saja Benoit kesal, tapi dia masih bisa menahannya. Benoit yang menyimpan dendam langsung mengambil senapan yang dia sembunyikan. Dia berjalan ke danau tempat Bonnet berenang, lalu menyembunyikan pakaiannya dan mulai membidik. Tapi dia tidak memiliki cukup nyali dan mengurungkan niatnya. Benoit meminta tolong kepada Lucille agar Bruno dapat memberitahu Bonnet. Bruno dengan penuh wibawa mengatakan akan mencoba memberitahu Bonnet walaupun pangkat mereka sama. Tell him to leave her in peace. I will try. Bruno yang tertarik dengan Lucille akan berbicara dengan Bonnet, asalkan mereka berdua dapat berhubungan baik. Akhirnya, Lucille dan Bruno duduk bersama sambil menikmati wine dan mulai bercerita. Bruno berasal dari keluarga militer. 2 saudaranya telah terbunuh di Polandia dan Normandia, sedangkan saudara satunya lagi sedang bertugas di Afrika. Ternyata Bruno tidak seseram kata mertuanya. Mereka berdua semakin dekat dan berdansa, walaupun masih canggung. Tiba-tiba pintu terbuka. Margaret masuk dan memberitahu bahwa Madame Angelier sudah tiba. Lucille dan Bruno lari ke taman dan bersembunyi di sana. Bruno merasa cocok dengan Lucille dan berterima kasih karena telah berbincang dengannya walaupun sebentar. Gute Nacht. Keesokan harinya, saat Lucille akan pergi mengambil uang sewa, dia melihat Céline sedang bercinta dengan tentara Jerman. Céline langsung mengejarnya, mengatakan bahwa sebenarnya Gaston telah selingkuh dan memiliki anak. Lucille langsung pulang. Dia mencari surat aduan yang tergeletak di meja Bruno dan menemukan sebuah fakta yang mengejutkan. Lucille sangat kecewa dengan Bruno karena merahasiakan hal ini. Lucille juga melepaskan kemarahannya kepada Angelier. Dan ternyata Gaston telah memiliki anak bernama Simon. Hati Lucille menjadi sangat hancur mengetahui suaminya telah berselingkuh. Keesokan paginya, Bruno memainkan sebuah lagu untuk menghibur Lucille. Dia mengungkapkan rasa kecewanya terhadap Gaston yang selama ini telah memiliki anak. Tiba-tiba pintu kamar Lucille diketuk dan Madame Perrin datang, meminta tolong pada Bruno karena rumahnya diacak-acak oleh tentara Jerman.
Bruno langsung menuju rumah Perrin. Dia menertibkan anak buahnya dan membereskan semua barang di rumah itu. Es ist eine Schande. Lucille langsung pergi dari rumah karena kecewa dengan kelakuan tentara Jerman. Bruno mengejarnya sembari menegaskan bahwa dia tidak sama dengan tentara Jerman yang lain dan Bruno pun menciumnya. Pack es vorsichtig ein. Lucille dan Bruno berjalan kembali ke Madame Perrin. Mereka mengembalikan barang yang rusak dan berjanji Jerman akan menggantinya. Well done. Mereka berdua pulang ke rumah dan memanfaatkan rumah yang sepi untuk bercinta. Di tengah berhubungan, tiba-tiba saja Madame Angelier masuk, tapi untungnya dia tidak menyadari hal itu. Di sisi lain, Benoit kepergok sedang mencuri ayam milik wali kota. Benoit Labarrie! So you're the one who's been... Benoit terpaksa mencuri karena keluarganya sudah sangat kelaparan. Dia pun melaporkan kelakuan Benoit kepada Jerman. He tried to shoot me with it. Keesokan harinya, pasukan Jerman datang ke rumah Benoit untuk menangkapnya. Benoit langsung lari ke gudang untuk mengambil senapannya. Tapi ternyata Letnan Bonnet telah mengambil senapan milik Benoit. Mereka berdua pun berkelahi sampai Letnan Bonnet mati tertembak. Benoit pun melarikan diri menggunakan motornya. Lucille yang sedang menunggu kedatangan Bruno dikagetkan dengan ketukan pintu. Ternyata itu adalah Madeleine yang meminta tolong kepada Lucille. Madeleine akhirnya tahu bahwa Bruno dan Lucille memiliki hubungan spesial. Tentu saja dia kecewa terhadap Lucille. Dia tidak menyangka temannya memiliki hubungan spesial dengan musuh negara. Pikiran Lucille menjadi bingung. Apakah dia harus melanjutkan hubungannya dengan Bruno atau membantu temannya? Akhirnya Lucille pun pergi ke hutan untuk menolong Benoit. Dia melihat Bruno yang sedang memimpin anak buahnya. Tapi akhirnya Lucille menemukan Benoit dan menyuruhnya untuk mengganti baju. Put these on and come with me. Kabar kematian Bonnet di tangan Benoit membuat gempar Jerman. Seluruh warga dikumpulkan di tengah kota. Wali kota membacakan aturan, barang siapa menyembunyikan atau membantu Benoit akan ikut dieksekusi di depan regu tembak. Setelah itu, wali kota diajak mayor ke ruangannya dan mengatakan jika dalam 48 jam Benoit tidak ditemukan, maka wali kota lah yang akan dieksekusi di depan regu tembak. Pencarian pun dilanjutkan. Semua rumah digeledah. Peternakan dan gereja tidak luput dari penggeledahan. Tentara Jerman juga menemukan orang Yahudi yang menyamar sebagai orang Katolik. Di sisi lain, Benoit yang berada di rumah Lucille disembunyikan di dalam ruang rahasia. Tak lama kemudian, tentara Jerman datang menggeledah rumah Lucille. Bruno meminta maaf kepada Lucille karena tidak dapat kembali lagi ke rumah ini. Salah satu anak buahnya memanggil Bruno karena telah menemukan sesuatu di dalam lemari. Bruno langsung naik ke atas, tapi dia berbicara kepada Madame Angelier, meminjam kain linen untuk upacara pemakaman Bonnet. Waktu yang ditetapkan Jerman sudah tiba. Wali kota sudah bersiap menerima konsekuensinya. Dia makan siang terakhir bersama istrinya di dalam penjara. Regu tembak telah bersiap di lapangan dipimpin oleh Bruno. Wali kota duduk di tengah. Bruno memberikan aba-aba dan wali kota dieksekusi di depan para warganya. Lucille yang mendengar suara tembakan dari rumah meyakinkan diri bahwa Jerman adalah musuh mereka. Benoit tidak akan berdiam diri dan akan merencanakan pemberontakan. Dia berencana akan pergi ke Paris, meminta bantuan dan memulai gerakan.
Lucille secara sukarela akan mengantarnya ke Paris. Dia akan meminta surat jalan kepada Bruno. Dia pun pergi ke tempat para tentara Jerman berkumpul, dan di jalan dia dihina sebagai pelacur Jerman. Lucille pun akhirnya sampai di rumah wali kota, dan di sana tentara Jerman sedang berpesta. Dia berbicara kepada Bruno mengenai alasannya pergi ke Paris. Bruno mengatakan saat penggeledahan kemarin, anak buahnya menemukan bau tembakau dari orang asing. Mereka mengira Lucille dan Madame Angelier telah menyembunyikan seseorang. Tapi Bruno melindungi keluarga Angelier dan mengatakan bahwa tembakau itu adalah hadiah dari istrinya. Dia langsung memberikan surat jalannya dan berpamitan dengan Lucille. Yes, be careful. Wir ziehen morgen früh ab. Keesokan paginya, tentara Jerman bersiap pergi dari kota Bussy. Bruno meninggalkan lagu buatannya yang berjudul Sweet Franchise. Lucille membaca setiap not di dalamnya dan mengingat kembali permainan Bruno setiap malam sambil meneteskan air mata. Lucille akhirnya bersiap menuju Paris bersama Benoit. Madame Angelier memberikan pistol untuk berjaga-jaga. Setelah Benoit dan Lucille pergi, Madame Angelier naik ke gudang dan memberikan Simon coklat. Di pos pemeriksaan, Lucille disuruh turun karena mobilnya akan diperiksa. Saat membuka bagasi, Benoit melepaskan tembakan dan terjadi baku tembak di antara mereka. Tembakan dari tentara Jerman berhasil melukai Benoit. Tiba-tiba Bruno datang. Lucille langsung menodongkan pistolnya dengan bergetar. Tapi Bruno datang bukan untuk menangkap Lucille, melainkan menolongnya. Lucille akhirnya pergi meninggalkan Bruno tanpa kata. Kisah cinta mereka yang manis harus berakhir tragis tanpa kata. Lalu, film pun berakhir. Film ini agak menggantung di akhirnya karena memang novelnya tidak pernah selesai ditulis. Penulisnya yaitu Irene Nemirovsky dimasukkan ke Auschwitz dan meninggal di sana. Naskah asli dari novel ini baru ditemukan oleh anaknya 60 tahun kemudian. Segitu aja alur cerita dan sedikit penjelasan dari film ini. Semoga kalian suka dan sampai jumpa di video selanjutnya.